Kenapa Ustaz nggak bahas tentang Ustaz sendiri? Ya, ngapain ku bahas tentang aku? Karena udah kau bahas banyak di mediamu tentang kami. Sekali-kali aku bahas tentang kau gitu kan. Fakta di lapangan kita dengan Wahabi memang jauh beda. Kita nggak mau diwahabikan, Wahabi juga nggak mau dikitakan. Itu memang fakta itu. Cuman kadang-kadang ada di antara orang kita ini yang ada gilanya sikit. Apa kata orang kita ini? Udahlah, nggak usah dibahas sekali lah. Mari kita bersatu. Yang kemungkinan kita disatukan sama mereka, bukan mereka yang disatukan sama kita. Itu omong kosong itu. Kalau mereka mau kita menjadi dikitakan itu omong kosong. Jadi oleh karena perbedaan ini maka kita tanya, kalau memang kita sama-sama Islam, kenapa terpecah belah kan gitu? Lalu ada yang menjawab, ya kan kita kan pendapat itu tidak sama. Ada pendapat Imam Nawawi, ada pendapat imam ini, ada imam itu. Ternyata mereka menolak imam semua. Ya. Menolak imam semua. Jadi semua imam yang kita sebut-sebut ini ditolak semua. Kenapa? Karena kembali kepada Quran dan hadis. Oleh karena memang sudah patok akhirnya kembali ke Quran dan hadis, ya sudah, kita ajak dialog berdasarkan Quran dan hadis. Nah, begitu. Jadi pastikan dulu. Nah, yang tertinggi dari dalil ini apa? Quran atau hadis? Kan gitu. Quran atau hadis? Karena banyak sekali nanti orang-orang Wahabi itu, ya, mereka tak pakai Quran. Dari mana kita tahu mereka tak pakai Quran? Dari bahasanya. Kita kan gini, kalau ada sapi mirip kambing, tak dapat dibedakan mana sapi mana kambing. Kira-kira untuk menandakan itu kambing mana dan sapi apa? Gak bisa ditanda, gak bisa dibedakan. Rupanya mirip. Suaranya, muka nggak bisa, suaranya. Datang yang satu, dua-duanya kambing miripnya. Berarti ini sapi. Gitu, berarti ini kambing. Nah, Wahabi tidak pakai Quran dari suaranya. Apa suaranya yang keluar? Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Itu sebuah pernyataan suara mereka yang dapat kita ambil untuk membuktikan bahwa mereka tak pakai Quran. Kalau dia pakai Quran, tidak begitu bahasanya. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Nah, kalau begitu untuk apa Allah mengatakan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul? Nah, jadi kita sepakati dulu kalau begitu dalil yang tertinggi adalah Quran. Nah, tadi surat apa tadi? Al-Anfal ayat 20. Coba apa itu bacaannya? Artinya aja lah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar perintah. Nah, berarti kan dapat di sini kita simpulkan, kalau kita orang beriman, kalau Wahabi itu orang beriman, ya Allah bilang, hai orang yang beriman. Misalnya Wahabi ini kan beriman, hai Wahabi, itu aja lah kita bilang. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya kan? Kenapa disuruh taat? Karena Allah punya perintah dan larangan. Maka taatlah kepada Allah. Kenapa disuruh taat kepada Rasul? Karena Rasul juga punya perintah dan larangan. Nah, kurang ajarnya Wahabi yang kepada Allah ditutup langsung kemari. Di sini dia. Nah,
Dah. Terus apa katanya? Pertama perintah taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua apa di situ? Janganlah kamu berpaling. Jangan kau berpaling darinya. Jangan kau berpaling dari Allah dan dari Rasul. Kan begitu. Nah, terus itu surat apa tadi? Al-Anfal 20. Al-Anfal 20. Nah, coba lanjut surat apa tadi? Al-Anfal 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Nah, hai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul idza da'akum. Nah, penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Sejalan enggak dengan ayat yang tadi? Sejalan. Penuhi seruan Allah, seruan Rasul. Kalau Allah dan Rasul nyuruh kamu. Di sini nampak lagi kurang ajarnya Wahabi. Kalau Nabi tak buat, tak boleh kita bikin. Ya kan? Dah dua kurang ajarnya. Cuman kalau kita bilang mereka marah. Nah, maka jangan bilang-bilang. Walaupun kurang ajar. Ada orang kurang ajar tak mau dibilang kan? Ada kan? Ada. Wahabi termasuk salah satunya. Jadi kalau ada Wahabi bilang aku enggak, kecuali kamu, gitu aja. Kok susah-susah. Aku enggak juga, ya udah kecuali kau. Cuman kan bukan pengakuan yang kita maksud. Yang kita maksud fakta. Kalau ngaku siapa aja bisa ngaku. Nah, ini dua. Nah, berarti sejalan. Nah, terus Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, Rasul sudah tetapkan, tak pantas kita punya pilihan yang lain. Begitu. Jadi berarti sinkron nggak dengan dalil yang sudah kita bahas tadi? Tak pantas. Nah, terus bagaimana? Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul. Kalau masih punya pilihan yang lain, kan gitu. Berarti dia durhaka. Maka sungguh dia adalah sesat. Kalau dia durhaka, berarti sesat. Nah, berarti ini dah mulai ancaman kan? Kalau durhaka sesat. Kalau sesat kalau sesat kemana dia? Coba buka ayat yang berikut. Kalau masuk ke atau bang ayat 63. Yang mana tadi? 63. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah. Nah, jadi yang menentang Allah dan Rasul neraka jahanam. Berarti kan masalah sampai jawaban pun dah tuntas di sini. Perintahnya apa tadi? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Terus jangan berpaling. Nah, jangan berpaling. Nah, kita mau lihat Wahabi ada nggak berpaling, kan gitu. Ustaz kenapa bilang Wahabi? Karena kau selalu menuding kami, kan gitu. Nah, kenapa Ustaz nggak bahas tentang Ustaz sendiri? Ya, ngapain ku bahas tentang aku? Karena udah kau bahas banyak di media aku tentang kami. Sekali-kali aku bahas tentang kau, gitu kan? Jelas kan di sini kan? Nah, udah. Jadi jangan berpaling. Penuhi seruan Allah dan Rasul tadi. Siapa yang menentang, ya, dia sesat, masuk neraka. Dah. Kalau kita tengok iklan Wahabi, kayaknya masuk surga semua ya kan gitu.